Baik teman-teman semuanya, di video kali ini kita melanjutkan materi kita mengenai kinematika dengan judul gerak jatuh bebas. Jadi kita sudah membahas beberapa materi kinematika pada video sebelumnya dan sekarang kita masuk mengenai gerak jatuh bebas. Jadi di sini teman-teman ada beberapa poin-poin konsep mengenai gerak jatuh bebas yang benar-benar harus dipahami oleh teman-teman semua. Oke. Yang pertama, gerak jatuh bebas merupakan gerak lurus berubah beraturan, merupakan GLBB yang dipercepat. Oke, di sini kata kuncinya adalah dipercepat tanpa kecepatan awal. Ini merupakan poin paling dasar kali yang benar-benar harus dipahami oleh teman-teman semua. Ketika suatu benda itu bergerak ke bawah dengan jatuh bebas, maka benda ini akan mengalami GLBB dipercepat ya, tanpa kecepatan awal. Oke. Di sini dikatakan bahwa gerak jatuh bebas ini tanpa kecepatan awal, artinya kecepatan mula-mula benda bergerak itu sama dengan 0. Jadi V0-nya sama dengan 0 atau kecepatan awalnya 0. Ini harus benar-benar dipahami ya teman-teman. Kalau kita ingin bisa menyelesaikan permasalahan dalam bentuk soal pada gerak jatuh bebas, kita harus tahu konsepnya. Konsepnya adalah kecepatan awal pada gerak jatuh bebas nilainya adalah 0. Oke. Kemudian teman-teman, poin yang kedua, dalam gerak jatuh bebas, gesekan udara dengan benda, gesekan udara dengan benda ini diabaikan. Ya, kita abaikan gesekan udara terhadap benda. Sehingga syarat sebuah benda jatuh bebas yaitu kecepatan awal V0 dan percepatannya. Oke, di sini konsep yang kedua ya teman-teman. Percepatannya itu sama dengan percepatan gravitasi. Berarti A sama dengan G. Berarti nilai percepatannya pada gerak jatuh bebas itu sudah diketahui teman-teman. Ya, karena nilai percepatannya sama besar dengan nilai percepatan gravitasi. Teman-teman pasti sudah tahu berapa nilai gravitasi ya. 9,8 meter per second kuadrat. Tapi biasanya ini kita bulatkan saja menjadi 10 meter per second kuadrat. Oke. Jadi di sini sudah kita buatkan gambar simulasi dari benda gerak jatuh bebas ya. Di sini untuk menyatakan jaraknya, karena di sini bendanya bergerak secara vertikal, untuk ketinggiannya ini kita nyatakan sebagai sumbu Y. Oke. Jadi kita nyatakan sebagai variabel Y lah ya, biar teman-teman lebih paham. Kemudian kecepatan benda dia 0. Oke. Jadi pada GLBB kemarin kita sudah memiliki 3 persamaan kesimpulan rumus yang benar-benar teman-teman pahami ya. Yang pertama, yang ini persamaan yang pertama, yang ini persamaan yang kedua, dan yang ini persamaan yang ketiga. Oke. Kalau teman-teman sudah paham perumusan GLBB ada 3 kemarin, pasti bisa mengerjakan gerak jatuh bebas. Kenapa? Kita hanya memasukkan konsepnya. Ya, konsepnya teman-teman. Konsepnya apa? Konsepnya tadi sudah dinyatakan bahwa kecepatan awal itu sama dengan 0. Dari persamaan kita yang ini, persamaan 1, persamaan yang kedua, kemudian persamaan yang ketiga, nilai kecepatannya ini dia sama dengan 0. Jadi tinggal kita substitusi nilai V0-nya ini sama dengan 0. Berarti VT sama dengan 0 ditambah G dikalikan T. Sehingga kita dapatkan persamaannya VT sama dengan G dikalikan T. Kemudian untuk menentukan jaraknya, di sini kan jarak tadi kita nyatakan sebagai Y. Berarti jarak sama dengan Y sama dengan V0 dikalikan T ditambah setengah GT kuadrat. Ini persamaan kita yang kemarin pada GLBB. Ya, nilai A-nya kita ganti menjadi nilai G. Ya. Kemudian karena kecepatan awalnya 0, berarti 0 dikalikan T 0. Ya. Berarti didapatkan persamaannya setengah GT kuadrat.
Ya, jangan lupa karena dia di sini dipercepat, maka tandanya positif. Ya, bagi teman-teman yang belum paham, dipercepat, diperlambat itu tandanya apa? Silakan lihat pada video sebelumnya biar teman-teman lebih paham lagi. Karena untuk memasuki materi gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, kita harus benar-benar paham dulu mengenai perumusan pada GLBB. Ada 3 perumusan yang akan kita gunakan secara terus-menerus sampai nanti di gerak vertikal ke bawah dan ke atas ya. Kemudian persamaan yang ketiga pada GLBB, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikalikan G dikalikan Y. Nilai A-nya, nilai percepatannya langsung kita ganti ke nilai gravitasi. Ya. Kemudian konsepnya pada gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya sama dengan 0. Berarti di sini kita substitusi nilainya 0 ya. Berarti kan 0 kuadrat ya 0. Ya, jadi kita dapatkan persamaannya VT kuadrat sama dengan 2 dikalikan G dikalikan Y ya. VT di sini adalah kecepatan akhir ya. Ini sudah kita bahas ya pada video sebelumnya. G adalah percepatan gravitasi, T adalah waktu. Y di sini adalah ketinggiannya atau jarak dari benda ke tanah ya. Yang ini juga sama, gravitasi ini waktu, yang ini juga sama. Tetapi kalau kita benar-benar ingin memahami materi tentang gerak jatuh bebas, cuma 2 konsep saja yang benar-benar kita pahami teman-teman ya. Ini konsep yang pertama dan yang ini konsep yang kedua. Oke, untuk memaksimalkan kita dalam memahami materi gerak jatuh bebas, kita buatkan contoh soalnya teman-teman ya. Di sini kita memiliki sebuah jeruk terlepas dari tangkainya dan jatuh ke tanah dalam waktu 15 detik ya. Berapakah kecepatan jeruk saat detik ke-7 ya. Jadi pada materi tentang seperti ini ya, soal seperti ini, kita lebih mudahnya kita tulis dulu apa saja yang diketahui pada soal ya. Di sini sebuah jeruk terlepas dari tangkainya, berarti kan kecepatan awalnya tidak ada ya. Kecepatan awalnya 0. Kemudian dan jatuh ke tanah itu dalam 15 detik ya. Jatuh ke tanah, tiba di tanah itu 15 detik teman-teman. Tetapi yang ditanyanya adalah berapakah kecepatan jeruk saat detik ke-7. Berarti kita tulis diketahui T-nya 7. Ya. Gravitasi jangan lupa bahwa pada gerak jatuh bebas nilai percepatannya itu sama besar dengan percepatan gravitasi. Walaupun di dalam soal tidak diketahui nilai percepatan gravitasinya, kita sudah tahu konsepnya tadi ya. Kita tulis nilai G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Oke, di sini yang ditanya adalah kecepatan jeruk ya, berarti VT-nya. VT-nya berapa? Karena kecepatan awalnya dia terlepas ya, berarti kecepatan awalnya kan sama dengan 0. Berarti yang ditanya adalah kecepatan akhir pada detik ke-7 sebelum jatuh ke tanah ya. Jatuh ke tanahnya itu pada waktu 15 detik ya. Tinggal kita masukkan persamaan yang kita. Persamaan yang pertama VT sama dengan V0 ditambah G dikalikan T. Kecepatan awalnya 0, gravitasinya 10, waktunya 7. Tinggal kita kalikan, didapatkan kecepatan akhir pada detik ke-7 adalah 70 meter per second. Cukup mudah teman-teman kalau kita sudah memahami konsepnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sebuah bola kasti jatuh bebas. Oke, berarti di sini keterangan soalnya sudah dikatakan bahwa bendanya ini jatuh bebas. Berarti konsep kita kecepatan awalnya sama dengan 0. Ya. Dari gedung yang tingginya 40 meter ya. Berarti di sini ketinggiannya sudah kita tulis, kecepatan awalnya 0 ya. Jika percepatan gravitasi 10, oke sudah kita tulis diketahuinya. Berapa lama waktu yang diperlukan bola kasti tersebut untuk mencapai tanah jika gesekan udara dianggap tidak ada. Berarti di sini yang ditanya adalah lama waktunya. Berarti yang ditanya adalah T. Kita kan memiliki 3 persamaan GLBB ya. Kemudian yang ditanya adalah waktunya. Tinggal kita menyesuaikan dari ketiga persamaan pada GLBB, manakah yang bisa kita gunakan untuk menentukan waktunya dengan komponen-komponen variabel yang telah diketahui. Ada V0, ada G, dan ada Y. Oke. Sehingga persamaan kita yang bisa kita gunakan adalah persamaan yang ketiga ya pada GLBB. Y sama dengan V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Ini persamaannya.
Ya, di sini tandanya positif karena dia searah dengan arah gravitasi, dia dipercepat, tandanya positif. Y-nya di sini 40 ya. Di sini ketinggiannya 40. Oke, berarti di sini kita salah penulisan. Kita buat saja, berarti yang ini adalah 40, yang ini 40 ya. Kemudian V0-nya 0 ya. 0 kali T ya, 0 ditambah setengah kalikan 10 kali T kuadrat ya. Kemudian 10 dibagi 2, 5. Ya, ini masih tetap 40 ya teman-teman, salah penulisan. 40. Oke. Kemudian di sini kita dapatkan 40 per 5 sama dengan T kuadrat. Oke, yang ini tidak perlu kita lanjutkan ya. Ini karena salah penulisan. Berarti di sini kita dapatkan 40 dibagi 5, ini adalah 8 ya, 8 T kuadrat. Berarti T sama dengan akar 8 ya. Akar 8 ini bisa kita sederhanakan, kan 4 dikali 2. Berarti T sama dengan akar 4 2, akar 2-nya tetap kita buat 2 akar 2 second. Jadi berapa lama waktu yang diperlukan bola kasti untuk mencapai tanah? Ini sebesar 2 akar 2 second ya, bukan yang ini teman-teman. Karena di sini salah penulisan, tertulis 10 teman-teman, padahal di sini ketinggiannya 40. Tapi tidak masalah, yang penting teman-teman bisa memahaminya dengan konsep-konsep yang telah kita jelaskan. Oke, kita masuk ke tahap soal yang sedikit lebih rumit, tapi dia tidak rumit teman-teman. Ya. Di sini sebuah botol minuman dijatuhkan dari ketinggian Y di atas tanah. Oke, berarti di sini ketinggiannya tidak kita ketahui. Ya, ini masih tanda tanya, Y-nya ini sebenarnya berapa atau ketinggiannya berapa. Kemudian kecepatan botol minuman tersebut sampai di tanah adalah 15 meter per second. Ya, di sini kecepatan tersebut sampai di tanah ini merupakan VT teman-teman ya, kecepatan akhirnya. Karena kita berbicara tentang gerak jatuh bebas, dijatuhkan, kan sudah jelas berarti ini kecepatan awalnya sama dengan 0. Ya, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian 3/4 Y dari tanah adalah, nah, di sini kita bisa langsung teman-teman menganalisa dari soalnya bahwa yang ditanya itu pada saat ketinggian 3/4 Y. Sementara Y-nya ini kan kita belum tahu berapa. Nah, untuk menentukan waktunya ini kita harus cari dulu berapa besar ketinggian Y ini gitu. Baru bisa kita mencari berapa waktu yang diperlukan untuk 3/4 Y-nya. Ya, ini analisa kita terhadap soal ya. Jadi dalam menyelesaikan soal fisika kita harus kuat dulu dalam menganalisa soalnya. Oke, setelah kita analisa apa saja yang mau kita cari, baru kita cari. Oke, kemudian kita menentukan Y ini menggunakan persamaan kedua pada GLBB ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali G kali Y. Kecepatan akhirnya 15, kecepatan awalnya 0. Ya, 0 dikuadratkan 0 ditambah 2 dikalikan 10, gravitasinya 10. Dan kita ingin mencari nilai Y-nya atau ketinggiannya. Oke, 15 kuadrat 225, 2 kali 10 20 ya. Kemudian ini tinggal kita pindahkan 20-nya ya. Sehingga menjadi 225 dibagi 20 sama dengan Y. 225 dibagi 20 kita dapatkan nilainya 11,25 meter. Nah, setelah kita mendapatkan ketinggiannya berapa, baru bisa kita gunakan pada saat ketinggiannya ini berapa nih 3/4 Y-nya. Ya teman-teman, 3/4 Y-nya berapa. Oke, kemudian ya, di sini juga ada salah penulisan teman-teman ya. Di sini lupa dikalikan 3/4 Y-nya. Harusnya di sini kan 3/4 Y ya. Di sini harusnya 3/4 Y kan gitu. Sama dengan V0 dikalikan T ditambah setengah GT kuadrat. 3/4 dikalikan Y. Y-nya ini kan 11,25. Berarti dikalikan 11,25. Ya, sama dengan V0-nya jelas 0 ya. 0. Kemudian ditambah setengah dikalikan gravitasinya 10 dikalikan T kuadrat. Ya, oke. Kemudian ini masih tetap ya, kita kalikan saja. 3/4 dikalikan 11,25
sama dengan 10 bagi 2, 5 ya. Berarti 5T kuadrat. Oke, di sini tinggal menentukan berapa besar nilai waktunya. Saya tidak akan menyelesaikan sampai akhir teman-teman. Silahkan teman-teman cari berapa nilai T-nya di sini. Karena di sini ada salah penulisan. Jadi tidak, yang ini salah ya teman-teman. Karena yang ditanya adalah pada saat ketinggiannya 3/4Y. Harusnya di sini dikalikan 3/4Y. Jadi yang di sini masih salah ya teman-teman ya. Ada salah penulisan. Tetapi kalau kita sudah paham konsepnya, pasti teman-teman bisa mengerjakannya ya. Di sini sudah kita pandu untuk menentukan nilai T-nya. Nanti teman-teman tinggal kalikan saja 11,25 ini dikalikan 3 dibagi 4 berapa. Terus dibagi 5, kemudian diakarkan. Silahkan teman-teman cari sendiri berapa nilai T-nya. Kemudian tulis jawaban kalian di kolom komentar berapa. Ya, dalam bentuk akar saja, tidak perlu kita sederhanakan atau kita selesaikan dalam bentuk akarnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan kita mengenai gerak jatuh bebas pada materi kinematika. Semoga penjelasan yang kali ini dapat memahami teman-teman dan memahami pemahaman teman-teman bahwa fisika itu sebenarnya mudah dan tidak sulit kalau kita paham konsepnya. Oke, terima kasih. And a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh.